Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iwan Riswanto, NIM 1824101137. Kali ini saya akan menjelaskan tentang modul 2 yang ini tentang data iris ini. Untuk jawaban sama soalnya ini tak jadiin satu di Word ini. Untuk yang text code-nya atau short code-nya nanti di beda lagi. Untuk awal-awal ini saya mau jelasin yang tentang soal-soal ini. Yang pertama, pertanyaannya ini jelaskan makna dataset dan jelaskan pula makna data training dan data testing. Untuk yang pertama, dataset sendiri itu adalah kumpulan data yang didapat dari berbagai informasi yang dapat diolah sebelum dijadikan data mining. Untuk yang data training sendiri ini digunakan untuk melatih algoritma, sedangkan yang data testing ini itu dipakai untuk mengetahui performa algoritma yang sudah dilatih sebelumnya ketika menemukan data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Untuk yang nomor 2, jelaskan proses penyusunan dataset. Untuk proses penyusunan dataset ini sendiri dibagi menjadi 7 tahapan. Yang pertama itu ada agregasi. Agregasi sendiri itu adalah penggabungan beberapa atribut data menjadi sebuah atribut. Yang kedua itu sampling, pengambilan data yang mewakili keseluruhan populasi. Yang ketiga, dimensionality reduction atau pengurangan jumlah atribut data yang hanya menggunakan atribut-atribut yang penting. Yang keempat ini fitur subset selection atau cara lain untuk mengurangi dimensi dari data. Yang kelima, fitur creation, yaitu membuat atribut baru yang mungkin penting untuk analisa data. Yang keenam ini discretization dan binarization. Discretization adalah informasi atribut kontinu ke dalam bentuk atribut kategorikal, sedangkan binarization ini adalah transformasi atribut kontinu maupun discrete ke dalam bentuk atribut biner. Yang terakhir yaitu atribut transformation, yaitu adalah sebuah fungsi yang memetakan seluruh rangkaian nilai pada atribut tertentu ke satu set nilai pengganti baru, sehingga setiap nilai lama dapat diidentifikasi dengan salah satu nilai baru. Selanjutnya soal nomor 3. Jelaskan makna atribut dataset iris. Jelaskan pula makna kelas dataset iris. Untuk atribut dataset iris ini yang pertama adalah sepal width atau lebar mahkota pada bunga. Yang ini. Yang kedua itu ada sepal length atau panjang mahkota pada bunga. Yang ketiga ada petal width atau lebar kelopak. Yang keempat ada petal length atau panjang kelopak. Untuk kelas dataset iris ini menggunakan sampel jenis tanaman yang digunakan pada dataset iris. Yang pertama ada setosa, yang kedua ada Virginia, yang ketiga ada versicolor. Yang soal nomor 4, masukkan dataset iris sebagai array 2 dimensi di NumPy. Pisahkan di setiap kelas di array yang berbeda. Setosa, versicolor, Virginia, dan unknown. Untuk nomor 4 sampai 5 nanti pembahasannya tak gabung ya. Yang nomor 5 ini, buatlah scatter plot yang menggunakan pasangan atribut berikut pada setiap kelas, termasuk unknown. Berikan warna merah untuk setosa, hijau untuk versicolor, biru untuk Virginia, dan kuning untuk unknown. Untuk yang pertama yaitu yang 5A ini sepal length dan petal width. Nah, jadi untuk yang di sini itu nomor 5A, modul-modul yang dibutuhkan yang pertama matplotlib.pilot ini, yang kedua modul NumPy. Sebelumnya kalau kalian mau nyoba ini awal-awal tuh install di sini nanti pip install, misal butuh NumPy, itu nanti tinggal dijalanin gini gitu. Nah, berhubung ini udah diinstall semua ya, tak butuhin, jadi bisa langsung ke pembahasan. Yang pertama itu kan mau dibedakan warna-warnanya tergantung, kayak misal setosa itu mau dijadikan warna merah,
terus hijau untuk versi color gitu. Yang pertama itu data-datanya itu dimasukkan dulu. Yang Setosa untuk data-datanya dapat dari mana? Nah, ini data-datanya dapat di sini. Kemudian setelah data-datanya dimasukin itu prosesnya sama, yang Virginia, Versicolor sama Unknown. Yang membedakan itu warna-warnanya. Jadi kan mau dibedakan Setosa itu di warna merah, terus Virginia jadi di warna biru, yang Versicolor ini di warna hijau, Unknown ini di warna kuning. Nanti kalau dijalankan skripnya jadinya seperti ini. Terus lanjut ke soal nomor 5B. 5B ini sepal width dan petal length. Jadi kalau di run hasilnya nanti seperti ini. Yang apa ya, membedakan itu sepal length sama petal, sepal width sama petal length-nya ini. Yang maaf salah. Tadi itu yang pembahasan 5D. Yang ini nomor 5B ini nanti hasilnya seperti ini. Ya apa namanya? Yang dibutuhin modul-modulnya sama, yang matplotlib ini sama nampi. Terus yang 5C nanti hasilnya seperti ini kalau di run. Ini untuk apa namanya? Shortcut-nya. Terus kita lanjut ke pembahasan nomor 6. Jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatter plot. Untuk karakter pengelompokan Setosa, pertama yaitu dilihat dari grafiknya. Korelasi antar titik terlihat samar-samar atau lemah. Mungkin variabel penyebab X mempengaruhi variabel akibat Y, tetapi pengaruhnya masih diragukan. Untuk yang kedua itu karakter pengelompokan Virginica. Korelasi termasuk kategori kuat karena sebaran titik pengelompokan dalam bentuk linear yang jelas. Kemudian variabel penyebab X mempengaruhi langsung variabel akibat Y. Oleh karena itu, setiap perubahan pada X akan mempengaruhi perubahan pada Y. Yang ketiga ini karakter pengelompokan pada Versicolor. Korelasi termasuk kategori kuat karena sebaran titik mengelompok pada sebuah linear yang jelas. Kemungkinan variabel penyebab X mempengaruhi langsung variabel akibat Y, karena oleh karena itu setiap perubahan X akan memprediksi perubahan pada Y. Yang keempat, karakter pengelompokan unknown. Tidak ada korelasi yang dapat dilihat. Variabel akibat Y tidak dipengaruhi oleh variabel penyebab X atau yang sedang dikaji. Yang ketujuh, perhatikan data yang berjenis unknown. Jelaskan bagaimana cara meramal jenis data unknown. Untuk cara mengetahui jenis data unknown-nya sendiri dengan menggunakan teknik visualisasi scatter plot, di mana kita memplot data unknown pada koordinat Cartesius dengan memisahkannya menjadi beberapa atribut. Yang kedelapan, buatlah paralel koordinat plot pada data yang berkelas Setosa, Versicolor, dan Virginica. Berikan warna merah untuk Setosa, hijau untuk Versicolor, biru untuk Virginica. Ini gunakan perintah plot dan operasi slicing pada nampi untuk mempermudah tugas Anda. Oke. Lanjut ke pembahasan yang soal nomor 8 ini ya. Untuk shortcut-nya sendiri itu seperti ini. Pertama kita siapkan modul-modul yang dibutuhkan dulu. Modul-modulnya itu ada Pandas, Nampi, Matplotlib, terus kalian ini dataset, Plotly sama Plotly. Untuk yang pertama itu irisnya itu kita apa namanya? Load iris ini. Terus untuk value-valuenya ini berdasarkan misal sepalnya ntar berapa gitu. Jadi nanti kalau di run hasilnya bakal seperti ini. Jadi tergantung apa namanya yang data-data di misal kayak di Virginica terus Veronica itu. Ya mungkin itu sekian dulu penjelasan dari saya tentang model 2 data iris ini. Jika ada yang kurang jelas mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.